Baik, di sini kita masuk pada video yang selanjutnya ya, dimana pada video kali ini di sini kita akan melakukan sebuah pengubahan password untuk pelanggannya. Nah, jadi kita masuk saja. Nah, jadi seperti yang kita lihat, ini adalah bagian dari halaman untuk pelanggan berandanya. Nah, jadi di sini kita langsung saja menuju pada bagian beranda. Nah, jadi pada bagian beranda ini, pada bagian ini yang di bawah ini, di sini kita buatkan sebuah grid ya. Ini Pak. Lihat dulu. Nah, jadi di bagian ini kita buatkan grid untuk ini. Kita buatkan grid pada bagian ini. Nah, jadi di sini kita buatkan saja gridnya ya. Nah, jadi grid ini kita ambil di bagian ini. Kita ambil yang di bagian bawah. Kemudian kita letakkan pada bagian ini. Nah, jadi di sini kan terdapat dua buah konten. Nah, jadi agar di bagian ini ada kesamaan, sehingga di sini untuk Nah, jadi sehingga di sini kita buatkan saja ukurannya itu 6 ya, supaya ada kesamaan. Nah, jadi untuk konten yang pertama ini kita ambil ini, kemudian kita letakkan pada bagian dalam ini. Ya, seperti ini. Kemudian, nah jadikan di bagian ini, di bagian bawah nanti kita buatkan sebuah form untuk ubah passwordnya. Nah, jadi di sini ada kalau dibilang itu dua bagian seperti itu. Dua bagian. Kemudian di bagian ini kita buatkan sebuah form baru ya untuk ubah passwordnya. Form ubah password. Kemudian di bagian ini kita ambil saja. Di sini kita gunakan untuk ini. Kita ambil form untuk loginnya. Kemudian di sini kita letakkan pada bagian ini. Ya, seperti ini. Kita ke dalam. Nah, jadi pada bagian ini di sini kita buatkan untuk email, kemudian ada password. Nah, jadi password ini dia itu ada dua, password lama dan password baru. Ini password lama, berarti di sini kita masukkan password lama. Kemudian di bawah ini kita masukkan password baru. Ini kita teruskan ya, baru. Kemudian ini inputan, kita save terlebih dahulu ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya di bagian ini kita masukkan itu bukan login, tapi ubah password. Kemudian saat dijalankan di bagian biodata, maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini dia berada pada bagian samping kiri dengan samping kanannya seperti ini. Pada saat di sini kita masukkan email, lalu di sini kita masukkan password dengan password lama. Oh ya, di sini password lama, kemudian ini password baru. Pada saat kita ubah password, maka dia akan melakukan sebuah pengubahan di bagian data passwordnya seperti itu. Kemudian kita kembali ke Visual Studio Code. Nah, kemudian seperti yang kita lihat di bagian ini, jadi pada bagian ini kan kurang kalau dilihat itu bagian keduanya ini kurang rata ini. Nah, jadi agar keduanya ini lebih rata lagi, di sini kita gunakan ini. Kita ambil, kemudian di sini kita letakkan pada bagian atas ini dengan tutup yang di bawah, div
bagian sini div kemudian kita save, lalu saat dijalankan ya, kita coba lihat hasilnya. Saat dijalankan maka hasilnya seperti ini ya, agak kelihatan rapi pada bagian ini. Nah selanjutnya itu untuk di bagian ini kan sudah. Nah jadi selanjutnya itu kita buatkan sebuah apa ya, pengubahan ataupun ganti ya, ubah password pelanggan. Nah jadi di sini kita menggunakan ya sebuah logika untuk bagaimana cara melakukan sebuah pergantian ataupun ubah password pada bagian pelanggan ini. Nah kemudian selanjutnya itu kita buatkan apa ya, sebuah file baru untuk dengan nama file itu ubah password. Nah jadi bagian ini nama filenya itu ubah password ya. Pada bagian ini kita tambahkan yang namanya ubah password php ya, seperti ini. Nah jadi di sini kita akan melakukan sebuah apa ya, logika untuk melakukan sebuah perubahan password ataupun ubah password. Nah jadi maksudnya di sini adalah dimana apabila datanya itu ya, nanti email kan diinputkan ya, diinputkan email lama dengan password yang lama. Nah jadi sistem akan melakukan sebuah pengecekan di bagian database apakah datanya itu ada atau tidak, dan apabila datanya ada maka di situ akan melakukan sebenarnya pemrosesan ya, pemrosesan ubah email, sehingga dia akan mengirimkan kembali untuk sebuah apa ya, sebuah password yang baru seperti itu. Kemudian selanjutnya pada bagian ini kita ambil untuk update data, kita letakkan di bagian ini. Nah kemudian pada bagian ini sedang kita keluar, kita ambil, kita cek di bagian ini. Nah jadi pas yang pertama itu pas lama, kemudian ini pas baru. Nah sehingga kemudian di bagian ini foldernya itu ada di luar ya, ini. Kemudian ini jika itu pada bagian yang pertama ini kita hapus di sebagiannya. Sebagiannya kita hapus. Ini kita beri nama email, kemudian pas lama dengan pas baru. Kita hapus, kemudian kita ambil di sini cek duplikasi dari tabel. Kita ambil yang di bagian ini sampai pada bagian ini, lalu kita pastikan di sini ya, di bagian ini save. Nah kemudian pada bagian ini di sini dia akan melakukan sebuah pengecekan ya, dimana dia akan melakukan sebuah pencarian data ya yang ada di dalam database, apakah data yang diinputkan itu ada di dalam database atau tidak. Nah di sini dia melakukan sebuah pengecekan, kemudian dia sesuaikan. Apabila data yang ditemukan maka datanya itu akan diproses. Kemudian apabila data yang tidak ditemukan maka dia akan mengembalikan ke bagian awal dan memberikan pesan bahwa datanya itu tidak ada. Nah, bagian ini from, select bintang from dari tabel pelanggan where email, like-nya di sini ini variabel 1, kemudian n-nya itu
password like-nya di sini kita ambil yang namanya variabel 2. Ya, seperti ini. Ini kita save dulu. Nah, jadi baik, di sini kita jelaskan kembali ya. Ini untuk variabel ini, kita ambil variabel ini di atas, variabel 1. Oh ya. Variabel 1, kemudian yang kedua variabel 2. Nah, jadi di sini kan kita sesuai dengan yang di atas ini. Dimana variabel 1 ini kan email, dengan variabel 2 itu password, pas 1. Kemudian selanjutnya kita melangkah pada bagian bawah. Di sini kan dia mencari data ya, apabila datanya itu sesuai dengan yang diinputkan ke dalam database. Nah, di sini itu file variabel D. Nah, ini jika datanya ini file variabel D MySQL fetch array variabel data, maka dia menampilkan ini. Nah, jadi untuk bagian ini script yang mana ya? Echo alert. Di sini kita masukkan ke sebuah keterangan alert. Tunggu. Baca ke atas. Alert. Di sini kita masukkan email ya. Email dan password email dan password lama, email dan password lama, salah, seperti itu. Kemudian di akhir dengan tutup kurung. Nah, jadi di pada bagian ini kemudian selanjutnya nah, jadi di sini kan dia melakukan sebuah pengecekan data ya ke dalam database. Apabila datanya sesuai, apabila datanya benar, maka datanya itu akan diproses. Nah, jadi di sini Echo dia menampilkan sebuah konfirmasi ya, email dan password yang lama itu salah ya, kemudian di bagian ini kita pastikan di sini. Kemudian untuk di bagian historinya kita hapus ini. Nah, jadi untuk bagian ini kita terbalik saja ya, lebih besar 1, lebih kecil ya 1. Nah, kemudian apabila datanya ditemukan, maka dia kembali ke bagian ini, ke bagian header location-nya. Dia menampilkan ini. Nah, maksudnya kan apabila datanya tidak ditemukan, maka dia akan memberikan pesan ya, password salah, dan kembali ke bagian halaman semula, ke halaman beranda. Nah, kemudian apabila datanya tidak ditemukan ataupun datanya ditemukan, maka dia menampilkan ini. Dia menampilkan di bagian sini. Ya, seperti ini. Nah, jadi kemudian di bagian ini ya. Nah, jadi di sini saya jelaskan kembali ya. Nah, apabila datanya kan tidak ditemukan, maka dia memberikan sebuah konfirmasi seperti ini. Ya, dan kembali ke bagian halaman location beranda.php. Dan apabila datanya ditemukan, maka dia melakukan sebuah pengupdatean. Nah, jadi
Di sini kita masukkan ini update pelanggan, set nama fieldnya ini password ya, password, kemudian nama variabel. Nah, jadi di bagian ini kita coba perhatikan kembali di bagian ini. Di sini kita sisakan apa ya? 3 ya. Karena memang yang digunakan itu hanya sedikit. Oh ya. Di sini itu password di atas ini. Oh ya. Password where ID pelanggan variabel ini. Kemudian setelah dia melakukan sebuah pengupdatean ya ke dalam database ya, baru di sini dia akan melakukan sebuah pemrosesan di dalam database. Kemudian setelah melakukan sebuah pengupdatean ataupun proses, barulah dia mengalihkan ke halaman ini, ke halaman location beranda.php. Baik, di sini kita lanjut ya. Di sini kita perbaiki lagi pada bagian ini. Nah, jadi untuk bagian ini ubah data passwordnya ini. Di sini kita coba perhatikan kembali. Ini itu variabel 3. Oh ya, di sini kita carakan yang namanya itu variabel 3. Nah, jadi di sini kan dia melakukan sebuah pemrosesan ya. Untuk melakukan sebuah pemrosesan untuk melakukan sebuah yang namanya ini password baru ya. Nah, jadi pada bagian ini ya, dia melakukan sebuah proses untuk password yang baru ya, seperti ini. Kemudian where ID pelanggan ya. Nah, pada bagian ini. Kemudian pada bagian atas di sini kita gunakan nama variabel Nah, jadi pada bagian ini kita masukkan yang namanya itu ID ID pelanggan variabel. Baik, kemudian pada bagian ini dia menampilkan error. Nah, jadi bagian atas ini, bagian atas kita ambil, kita letakkan di bagian bawah. Kita letakkan pada bagian bawah, lalu di bagian ini kita ganti ini pesannya itu kita ganti dengan password telah diubah. Password telah diubah. Ini kita hapus. Lalu pada saat dijalankan, kita coba refresh. Di bagian biodata ini kita coba masukkan password baru 1 2 3 4 5. Saat ubah password dia errornya di bagian kolom 6 dengan 9, di bagian 6 dengan 9. Baik, kemudian untuk di bagian ini, di bagian ubah passwordnya kita cek. Di sini kan yang error itu di bagian kolom 6 dengan 9. Nah, jadi di sini filternya itu tidak ada ya. Berarti filter itu diganti dengan get data. Berarti di sini kita masukkan get data. Kemudian kita coba kembali, lalu ini yang masuk ini bagian ini.
kita masukkan sandi yang baru 1 2 3 4 5. Kemudian pada saat kita ubah password beranda, tunggu. Oh ya, lokasinya itu bukan apa ya, beranda ini di dalam satu folder. Ini kita save, kemudian kita coba jalankan kembali. Bagian biodata, password 1 2 3 4 5 6. Saat ubah password, dia kembali ke halaman beranda. Kemudian di bagian biodatanya, ini satu. Kita cek di bagian database-nya. Kita coba refresh. Kita lihat untuk bagian passwordnya, apakah sudah otomatis berubah atau bagian pelanggan. Di bagian ini datanya belum berubah, sedangkan password yang kita ubah tadi itu 1 2 3 4 5 6. Sedangkan di bagian database-nya datanya itu belum berubah. Dan kemudian di sini kan sudah kita buat dia punya konfirmasi pemberitahuan bahwa apabila datanya itu tidak ditemukan di dalam database, dia menampilkan ini, email dan password yang lama itu salah, seperti itu. Tapi di sini untuk konfirmasinya tidak adanya. Kemudian di bagian sini juga kan terdapat apabila datanya itu sudah ada di dalam database ataupun ditemukan, maka dia menampilkan ini, konfirmasi password telah diubah. Tapi di bagian ini tidak dimunculkan. Berarti kita coba cek kembali untuk di bagian ubah passwordnya. Kemudian di bagian beranda ini, di bagian beranda di sini kita tambahkan lagi untuk tombol inputan. Nah, jadi tombol inputan ini kita letakkan pada bagian bawah. Required div di bagian sini, kemudian kelas ini kita hapus, kemudian tipenya itu hidden, kemudian name-nya di sini kita masukkan, ini kelas holdernya kita hapus, kemudian name-nya di sini kita ganti dengan ID pelanggan. Kemudian kita save, lalu kita coba perhatikan kembali untuk bagian ubah passwordnya. Nah, kemudian di bagian atas sini kita coba perhatikan kembali. Di bagian atas ini kita tambahkan lagi satu variabel, ya, dimana variabel ini kita masukkan ID pelanggannya, ID pelanggan ya, dimana di sini dia akan menyesuaikan di bagian inputan tipe hidden ini. Ini kan name-nya ID pelanggan. Di sini tipenya itu hidden, ID pelanggan. Kemudian di bagian bawah dia menampilkan ini, header location, MySQL, pelanggan, set password, variabel 3 where ID pelanggan. Kemudian di atas header location. Ini sudah pasti, kita coba save dulu. Saat dijalankan, di sini kita ubah itu 1 2 3 4 5 6. Pada saat ubah password, dan kali ini kemudian
Kita coba cek di bagian database-nya, apakah datanya itu untuk password berhasil diubah. Ini belum, bagian ini passwordnya masih tetap sama ya, sedangkan yang diubah tadi itu password barunya itu 196, sedangkan di bagian ini passwordnya tetap sama. Tapi di sini kita coba cek kembali. Di sini kita perbaiki untuk bagian beranda. Nah, jadi pada bagian beranda ini tipenya hidden name ID pelanggan. Di sini kita tambahkan yang namanya value. Nah, jadi value-nya ini tambahkan echo variabel IDP, kemudian kita buka tag PHP-nya. Nah, jadi pada bagian tombol inputan ini dimana tipenya hidden. Nah, kemudian pada proses penginputan di bagian inputan tipe hidden ini, dimana name-nya itu ID pelanggan dengan value dia menampilkan variabel IDP, ataupun dia menjalankan yang di bagian atas ini. Ini variabel IDP-nya ID pelanggan. Kemudian akan diproses pada bagian ubah password. Nah, jadi pada bagian ubah password ini dia menangkap data yang dikirim dari form di variabel ini, ataupun dia filter di bagian ID pelanggannya. Kemudian setelah melakukan sebuah proses memasukkan data, kemudian di bagian ini dia mencari data ke dalam database. Apakah data yang diinputkan itu sesuai tidak dengan di database. Apabila datanya ditemukan atau apabila datanya tidak ditemukan, di sini kan terdapat query variabel data select bintang from pelanggan, where email variabel satu ini dia memproses pada bagian email, dan password bagian 2 apabila datanya lebih kecil 1 ataupun datanya tidak ditemukan, maka dia menampilkan ini, memberikan pesan bahwa email dan password yang lama itu salah. Nah, kemudian dia menampilkan ini, echo-nya itu alert email dan password yang lama itu salah. Kemudian di bagian sini kita tambahkan history .go -1. Kemudian ini headernya kita kasih keluar. Kita headernya itu headernya kita hilangkan. Kemudian dia menampilkan ini, kita ambil ini, echo script alert email atau password. Email atau password lama, atau email atau password lama. Salah. Email
email atau password lama salah. Lalu kita hapus. Kita gunakan yang di atas. Kemudian pada bagian bawah ini, berarti di bagian header ini kita hapus atau kita matikan. Dia menampilkan echo variabel alert password telah berubah. Story history G ya, seperti ini. Kemudian kita save, lalu kita coba jalankan. Nah, jadi ini kan email ataupun password yang lama. Di sini kita ubah itu password yang baru 1 2 3 4 5 6. Di sini password itu kita ubah sampai dengan dari 1 sampai dengan 6. Pada saat kita klik ubah password, di sini diubah password bagian 23. Oh ya, bagian 23 kita pause dulu. Kita coba jalankan kembali. Kita coba kembali di biodata. Kita coba taruhkan ulang 1 2 3 4. Saat ubah password, nah, dia memberikan pesan localhost menyatakan bahwa password telah berubah. Kemudian klik OK. Kemudian kita coba cek di bagian database-nya, apakah passwordnya itu sudah berubah. Pelanggan di bagian ini belum berubah. Belum, baru ubah dia. Coba cross 4. Baik, kemudian kita coba save. Lalu di sini kita coba jalankan kembali untuk di bagian biodatanya. Nah, jadi di sini yang mau kita ubah ini adalah di database kan, yang data yang pertama ini kan ini ya, dimana password itu 1 2 3. Jadi di sini kita ubah passwordnya itu menjadi 1 2 3 4. Ini password lamanya, kemudian ini password baru. Di sini kita ubah password itu menjadi, nah, jadi di sini kita coba ya. Di bagian ini kita coba masukkan sandi baru. Nah, jadi sandi yang baru ini kita masukkan itu 1 2 3 4 5 6. Saat diubah ataupun kita jalankan untuk ubah passwordnya, maka di sini password telah diubah. Kemudian oke. Lalu kemudian supaya lebih membuktikannya, di sini kita coba cek di bagian database-nya. Kita cek untuk apakah passwordnya itu berhasil diubah atau tidak. Di bagian pelanggan, nah, secara otomatis di bagian ini di pelanggannya itu ya, passwordnya itu berhasil diubah. Yang dimana tadi kan kita memasukkan passwordnya itu 1 2 3 4 5 6 untuk password yang baru. Kurang lebih seperti itu. Ini kita ubah, masukkan ulang 4 5 6. Nah, secara otomatis passwordnya berhasil diubah seperti ini. Nah, jadi mungkin kurang lebih seperti ini mengenai video ya, mengenai video ubah password pada bagian pelanggan. Dan kemudian kita akan lanjut pada video yang selanjutnya.